Sahabatku, salam sejahtera kepada kita semua. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudaraku sekalian. Sesuai dengan tahun liturgi gerejawi, hari ini kita memasuki pesta perayaan rohani peringatan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kesempurnaan karya Allah di dalam Yesus Kristus melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus hari ini dapat kita rayakan. Kenaikan Kristus ke sorga tidak terlepas dari kisah kebangkitannya, kematiannya, dan kisah kelahirannya. Di sanalah kita melihat kesempurnaan karya Allah demi dan untuk keselamatan bumi ini. Saudaraku, sebelum Yesus terangkat ke sorga, Dia memberi amanah, pesan, perintah kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudaraku, pergilah ke seluruh dunia. Dunia yang dimaksudkan bukanlah dunia dalam arti geografis, melainkan memiliki arti kiasan tentang perilaku manusia yang menolak dan tidak percaya kepada Kristus. Kata dunia ditujukan kepada manusia berdosa yang tidak mau mengikuti Kristus, yang tidak percaya kepada Tuhan Allah Sang Pencipta. Pada masa Yesus, dunia selalu dimaksudkan sebagai pelaku-pelaku kejahatan yang memberontak kepada Allah dan yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesanalah Yesus memerintahkan dan mengutus para murid-muridnya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Injil atau firman yang dimaksud adalah Kristus sendiri. Karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab firman Allah, Injil, hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Dengan melihat esensi dari Injil itu sangat mendasar dan sangat menentukan saudara. Bahkan Injil itu sendiri adalah kehidupan. Maka itulah sebabnya Yesus berkata, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hanya dan melalui pemberitaan Injil itulah keselamatan yang sesungguhnya akan tercipta. Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Oleh karena itu, misi memberitakan Injil adalah sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap orang percaya. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 16b, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan selanjutnya di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Saudaraku, bagaimanakah kita memberitakan Injil pada masa-masa sulit saat ini? Barangkali inilah salah satu pertanyaan besar bagi kita. Di saat kita menunjukkan rasa solidaritas, membantu sesama kita yang mengalami kesusahan, di sanalah Injil itu sudah kita beritakan. Di saat kita menunjukkan belas kasihan dan cinta kasih kepada sesama kita yang menderita, yang mengalami kesulitan, di sanalah Injil itu juga sudah kita beritakan. Di saat kita mau saling menguatkan, saling menopang, dan saling menghibur sesama kita yang lemah, di sanalah Injil itu sudah kita beritakan. Dengan melakukan misi seperti ini, saudara-saudaraku, Tuhan berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Selamat merayakan hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Amin.